Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Al ilmu bil amalin kasajaru bila samadin. Salam bahagia ibu bapak guru paripurna hebat. Alhamdulillah, kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan Senin bahagia di SD Negeri Paripurna. Apresiasi pada guru-guru paripurna hebat dapat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, wabil khusus bagi murid-murid kita, bagi kita semua. Di Senin bahagia ini, inilah adalah tempat wadah bagi SDN Paripurna untuk mencurahkan terkait dengan sekolah kita, terkait dengan sekolah yang dicita-citakan, sesuai dengan visi misi sekolah kita. Baik ibu bapak, terkait dengan kegiatan di sekolah, apakah ibu bapak kurikulum SDN Paripurna ini sudah terlaksana dengan baik? Silahkan ibu bapak komentarnya terkait dengan kurikulum yang selama ini diterapkan ini, apakah ini sudah terlaksana dengan baik? Sudah terlaksana Pak, tapi belum sepenuhnya ada perbaikan. Jadi masih perlu perbaikan lagi kalau menurut saya pribadi. Luar biasa. Silakan yang lainnya. Masih perlu perbaikan. Yang lainnya, apakah kurikulum di SDN Paripurna ini sudah dilaksanakan dengan baik gitu? Tadi perlu perbaikan begitu. Bagaimana yang lainnya? Gitu. Apakah sudah tadi berpusat kepada peserta didik? Bagaimana dengan nilai gitu, dan bagaimana tentang kesiapan kita dalam pembelajaran gitu. Nah itu ya, jadi tadi masukannya adalah perlu diperbaiki. Makanya kita harus merefleksi, begitu ya, merefleksi di Senin bahagia ini. Baik, kita teruskan. Nah, kenapa ada Senin bahagia? Inilah yang melatar belakanginya. Ya, yang melatar belakanginya adalah penurunan hasil belajar. Ya, penurunan hasil belajar. Yang kedua adalah kita sebagai sumber daya manusia tidak siap untuk melaksanakan program yang diinginkan, menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Inilah yang melatar belakangi kenapa Senin bahagia ombel yang ada di Paripurna ini dilaksanakan. Kita lihat begitu penurunan hasil belajar ini. Datanya adalah tadi di raport pendidikan kita SDN Paripurna bahwa kualitas pembelajaran ini memang sudah baik, akan tetapi ini ada penurunan 1,7 dari 2023 ini. Menurun tadi, hasilnya itu adalah adanya penurunan, sehingga apa yang dimaksud dengan capaian ini di sekolah SDN Paripurna ini dibandingkan dengan satuan pendidikan yang lain, peringkat menengah bawah. Ini untuk di kabupaten kota. Nah, gitu. Di Sumedang ini. Dan peringkat menengah atas secara nasional. Makanya inilah bahwa di rapor pendidikan ini bahwa SDN Paripurna ini mengalami penurunan. Penurunan hasil belajar siswa. Inilah yang masih harus kita refleksi. Nah, itu ya. Kenapa harus Senin bahagia? Untuk permasalahan tadi,
bagaimana meningkatkan capaian hasil belajar dan kesiapan sumber daya manusia kita sebagai pendidik, seluruh stakeholder yang ada. Nah, inilah ada Senin Bahagia. Senin Bahagia itu adalah S-nya itu adalah sauyunan. Nah, kebersamaan. Enyaan, sungguh-sungguh gitu. Nanyarkeun untuk mendirikan ideal apa yang menjadi harapan gitu. Nah, menetapkan yang ideal untuk mendirikan dengan kebersamaan dan sungguh-sungguh. Nah, itu. Sementara bahagia ini adalah visi misi yang ingin dicapai. B-nya itu adalah berakhlak mulia. A-nya aktif begitu. H-nya harmonis. A antusias. G gembira. I-nya inovatif dan A-nya adaptif. Itulah Senin Bahagia. Salah satu bentuk solusi bagaimana sekolah kita ini dapat terus meningkatkan kompetensinya. Begitu. Nah, itu tentang Senin Bahagia. Nah, maka daripada itu tadi bahwa hasil komitmen kita bersama untuk meningkatkan sekolah yang dicita-citakan sesuai dengan harapan kondisi yang ada di SDN Paripurna ini, bahwa ini dilaksanakan setiap hari Senin selama 2 jam setelah jam pelajaran usai. Nah, itu. Yang keduanya, kebulatan tekad dari kita semua untuk mencapai apa yang dicita-citakan tadi, apa yang menjadi visi misi tadi. Nah, itu komitmen itu. Gitu. Mungkin sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan dulu, atau kita lanjut? Oh, siap. Ya, Pak Gugum, terima kasih. Saya mau bertanya, Pak, bagaimana cara Bapak mengajak guru-guru untuk bisa mengikuti Kombal? Terima kasih Pak Gugum, luar biasa Pak Gugum deh. Bagaimana tadi caranya? Nah, ini adalah ada strategi ya, strategi saya untuk ini adalah strateginya itu adalah kudu nepi samemeh ini, harus sampai sebelum tiba gitu. Ada 3 pertanyaan pokok. Rek kemana? Mau kemana? Ini mengandung untuk tujuan. Sekolah ini mau dibawa kemana? Yang akan melaksanakan itu adalah kita semua. Murid ini adalah tadi tergantung kita. Ya, mau kemana? Ini adalah goal, tujuan yang ingin diharapkan. Yang kedua adalah sedang di mana. Artinya kondisi kita, seluruh aspek yang ada di SDN Paripurna ini menjadikan aset sedang di mana. Kita analisis gitu. Nah, dan yang ketiga adalah kudu kumaha, harus bagaimana. Nah, artinya antara tujuan tadi dengan sedang kita di mana. Nah, sehingga di sana dianalisis. Sehingga tadi strateginya adalah kudu nepi samemeh ini, ketekadaan bulat tadi, begitu ya. Disampaikan begitu. Sehingga tadi sacangret page sagolek pangke. Artinya itu adalah adanya komitmen dan konsistensi. Dengan komitmen, itu kita akan memulai. Untuk konsistensi ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Nah, makanya Senin Bahagia dibangun atas komitmen dan konsistensi.
kompetensi dari ibu bapak guru hebat ini, begitu. Nah itu ya. Oke. Nah, langkah-langkahnya itu untuk bagaimana tadi nyambung dengan apa yang ditanyakan tadi, bahwa nih memahami ide atau gagasan. Jadi gagasan tadi ini disampaikan, gitu kan? Nah, kenapa harus Senin bahagia, begitu? Yang kedua, membangkitkan motif atau dorongan, gitu. Yang ketiga, meyakinkan penentuan penerimaan atas gagasan. Dan yang keempat adalah pelaksanaan gagasan. Berikutnya adalah melakukan tindak lanjut. Nah ini kita selalu, karena tadi ini langkah-langkah yang ditempuh untuk membangun Senin bahagia seperti tadi ya. Nah, langkah-langkahnya itu. Oke. Nah ini adalah metode yang dilakukan adalah dalam penulisan ini observasi dan pengalaman empiris, begitu ya. Penulis sebagai kepala sekolah SD Negeri Paripurna, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, serta studi literatur yang mempunyai referensi kekinian, gitu. Nah, hasil dan pembahasan ini ada terdapatnya fakta surat pernyataan komitmen dari guru untuk melaksanakan musyawarah atau diskusi setiap hari Senin setelah jam pelajaran selesai. Yang kedua, ada terdapat partisipasi guru, gitu, untuk berbagi, begitu ya. Terdapat tim peningkatan mutu, gitu. Ada tim ya, gitu. Terdapat kegiatan perbaikan. Apa yang masih harus diperbaiki, gitu. Apakah dari rapotnya dan lain sebagainya. Terdapat pelatihan guru. Terdapat pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensinya. Apa itu pembelajarannya, apa itu metodenya, dan lain sebagainya. Terdapat penghapusan sebab kesalahan. Nah, dan terdapat pengakuan. Nah, itu hasil dan pembahasan, begitu. Nah, baik Ibu Bapak, nah silakan Ibu Bapak, apa nih yang dapatkan selama mengikuti Senin bahagia? Bisa Ibu Bapak nanti ditempelkan ya. Nah, silakan Ibu Bapak untuk menempelkan. Silakan. Kalau dari segi pribadi perasaan ya, perasaannya itu senang. Kenapa senang? Karena yang pertama kita bisa menjalin silaturahmi sama guru-guru di sekolah gitu yang biasanya. Saya setuju dengan Bu Lina dengan apa yang sudah kita dapatkan di Senin Bahagia. Tidak lupa juga selain ilmu pengetahuan yang saya garis bawahi adalah adanya penguatan karakter mengenai melalui literasi spiritual.